Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memang memiliki mata jasmani untuk melihat seluruh peristiwa dalam hidup kita. Namun kita memiliki juga mata rohani, yaitu perspektif yang Tuhan berikan kepada kita. Dari perspektif rohani itulah, kita memiliki perbedaan di dalam memandang segala sesuatu. Saudara, mari kita memiliki perspektif dari Allah ketika kita menyaksikan kehidupan di dunia ini. Sehingga kita bisa melihat keindahan Tuhan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Dan mungkin juga oleh apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, saudara, apa yang kita rasakan sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Saudara, jika semua itu terjadi dan tidak sesuai dengan harapan kita, maka bisa jadi kita menjadi kecewa dan merasa tawar hati atau capek. Ada orang, saudara, mengalami kegagalan, namun tidak terlalu berarti bagi dia. Tetapi ada orang lain, ketika dia mengalami kegagalan, dia merasa sangat terpukul. Dan dia merasa sebagai orang yang gagal dan putus asa. Saudara, sebenarnya bagaimanakah sebagai orang percaya kita harus merespons terhadap segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita? Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 5, ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus sangat erat kaitannya dengan orang banyak. Namun juga pelayanan Tuhan Yesus melibatkan pelayanan yang sifatnya sangat pribadi. Sehingga ada orang-orang secara pribadi dilayani oleh Tuhan Yesus, baik yang disebut namanya ataupun yang tidak disebut namanya. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita melihat dua aspek pelayanan Tuhan Yesus. Satu aspek adalah Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Namun satu aspek adalah bagaimana Tuhan Yesus melayani Simon Petrus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, Tuhan hendak terlibat di dalam setiap aspek kehidupan kita. Setelah firman Tuhan berkata, ia melihat dua perahu di tepi pantai.
Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, menarik sekali bagaimana Tuhan Yesus meminjam perahu Simon Petrus untuk dia mengajar orang banyak. Karena orang banyak berdesak-desakan, maka Tuhan ingin perahunya agak sedikit menjauh dari pantai, sehingga dia ada ruang untuk berbicara. Namun yang menarik adalah Tuhan bukan saja mau memakai perahu Simon untuk dia melayani. Tapi Tuhan juga tahu pergumulan Simon Petrus yang sejak malam menjala ikan dan Tuhan lihat jalannya kosong. Simon tidak mendapat apa-apa. Disitulah Tuhan memerintahkan Simon untuk menjala ikan kembali. Dan menarik sekali apa yang dikatakan Simon Petrus kepada Tuhan. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Puji Tuhan. Ada kalimat terakhir, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, kegagalan bukanlah akhir segala-galanya. Tetapi ada kalanya kegagalan dari awal, dari kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita terbuka kepada campur tangan Tuhan, maka tidak ada dalam hidup kita yang dapat disebut sebagai kegagalan. Namun justru itu adalah momentum saudara melihat keajaiban Tuhan. Di situ saudara melihat betapa agungnya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Itu yang dialami oleh Simon Petrus. Saudara, manusia ketika dia sedang berjaya, dia lupa kejayaan dia adalah anugerah Tuhan. Sehingga saudara, kegagalan manusia, kelemahan manusia justru berbicara lebih banyak tentang keajaiban Tuhan dan anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan kita bukan saja mau memakai hidup kita, tetapi dia peduli terhadap pergumulan-pergumulan yang kita alami. Bahkan pergumulan secara spesifik. Namun pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mau percaya dan mau taat? Tidak bergantung kepada kepintaran kita, sebagaimana Simon Petrus. Dia adalah ahli dalam menjala ikan. Dia bisa saja berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku ahlinya." Namun tidak demikian yang Simon katakan. Tetapi Simon berkata, "Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku menjala kembali." Saudara yang kasih dalam Tuhan, keterlibatan Tuhan, keinginan Tuhan terlibat dalam hidup kita, itulah yang membuat kita hidup penuh pengharapan. Mari terbuka kepada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita agar kita hidup masuk di dalam rancangan dan panggilan dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, Tuhan terlibat di dalam kehidupan Simon Petrus. Bukan sekedar
untuk memenuhi kebutuhan Simon Petrus. Namun Tuhan mempunyai maksud dan tujuan dan panggilannya bagi Simon Petrus. Saudara, setelah Simon Petrus menyaksikan keajaiban bagaimana dia bisa mendapatkan ikan begitu banyak, maka dia melihat Yesus dengan penuh ketakjuban dan dia sadar siapa dirinya. Maka dia berkata, "Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat itulah Tuhan berkata, "Kamu bukan saja penjala ikan, kamu akan menjala manusia." Saudara, ketika seseorang itu sadar akan anugerah Tuhan yang begitu berlimpah, maka dia tahu siapa dirinya, orang berdosa. Tetapi Tuhan tidak berhenti di sana. Kesadaran diri akan orang berdosa dan mau bertobat dari dosa-dosanya, itulah saat di mana Tuhan mau memakai hidup kita. Tuhan tidak membuang kita karena dosa kita. Tuhan tidak menghempaskan kita karena kelemahan kita. Tetapi ketika kita menyadari dan mengakui, Tuhan akan mengangkat kita, menaruh di tempat yang mulia, dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita menolong kita mengenalnya dan mengenal diri kita. Dan setelah itu, Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam rencananya. Saudara, hidup kita bukan sekedar hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi makna hidup kita adalah bagaimana kita hidup seturut dengan panggilan Tuhan yang menciptakan kita dan yang menebus kita. Karena Dia mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Mari terbuka kepada keterlibatan Tuhan. Dan kita masuk di dalam rencana Tuhan yang indah. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan, Engkau ada. Dan bukan saja Engkau ada, Engkau mau terlibat dalam hidup kami. Bantu kami terbuka kepada keterlibatan Tuhan. Sehingga kami semakin mengenal Engkau. Bukan itu saja ya Tuhan. Kami mengenal diri kami. Dan kami bersyukur di dalam segala kegagalan kami, Tuhan ingin memakai hidup kami. Masuk dalam rencana Tuhan yang agung. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.